Demi nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Salam sehat, salam misioner dari kami di Kota Khatulistiwa Pontianak, Ibu Kota Kalimantan Barat. Pada kesempatan ini izinkan kami tim KKM KKI Kuskupan Agung Pontianak bersama Monsinyur Agustinus Agus, Uskup Kuskupan Agung Pontianak, untuk memimpin doa Rosario Misioner hari ke-21 ini. Marilah rekan-rekan muda, saudara-saudari, remaja dan anak-anak, ibu bapa, dimanapun Anda berada, kita mempersiapkan hati dan diri kita untuk berdoa. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih, Engkau mengutus gereja di tengah-tengah dunia dengan warta sukacita Injil dan perjuangan kesejahteraan bagi segala makhluk. Bersama dengan Santa Peran Maria, Bunda Putramu, Yesus Kristus, kami berdoa. Kobarkanlah semangat misioner umat beriman. Kuatkan dan bantulah kami supaya terus giat saling bekerja sama dan kreatif mewartakan kabar sukacitamu di tengah-tengah masyarakat, khususnya pada saat pandemi COVID-19 ini, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sisi kanan Bapa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah Yesus, Maria, dan Yosef. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah Yesus, Maria, dan Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami,
Lindungilah kami dari api neraka, hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Marilah kita memasuki peristiwa-peristiwa mulia. Peristiwa mulia yang pertama, Yesus bangkit dari antara orang mati. Malaikat itu berkata, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya." Doa untuk benua Asia. Ya Bapa, bersama Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami berdoa bagi diri kami dan semua orang di benua Asia. Dalam situasi hidup saat ini yang diakibatkan oleh dampak pandemi yang mengguncang kehidupan kami. Terkadang kami juga gentar menjalani perubahan dari hilangnya pekerjaan, kesempatan, dan harapan. Jauhkanlah hati kami dari akar kepahitan dan ajari kami untuk tetap peka dan mau berbela rasa kepada orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan. Semoga Engkau membangkitkan iman dan kehidupan, serta menerangi seluruh benua Asia dengan terang pengharapan dan keselamatan. Dan semoga pada akhirnya kami juga Engkau izinkan beroleh kemuliaan dalam nama-Mu, dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami anak-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah,
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef. Ya Yesus yang baik, Bapa yang Maha Pengasih, lindungilah kami yang berada di benua Asia ini, benua yang dihuni oleh bangsa-bangsa yang sedang berkembang namun menghasilkan banyak bibit panggilan, benua yang didiami oleh banyak generasi muda. Kami mohon agar remaja yang berada di benua ini terus bersemangat dalam mewartakan Injil, terutama di negara kami Indonesia tercinta, dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Peristiwa mulia yang kedua, Yesus naik ke surga. Sesudah ia mengatakan demikian, ia diangkat ke surga, disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang diangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga. Doa untuk benua Oseania dan Australia. Ya Bapa, bersama Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami semua mengarahkan tatapan kami saat ini hanya kepadamu. Kami khusus berdoa benua Australia dan Oseania. Semoga Engkau selamatkan umat dan gerejamu dari kemerosotan moral, skandal, serta ketidakadilan. Lindungilah mereka yang kecil, lemah, dan yang paling rentan. Tegakkanlah iman yang goyah, sembuhkanlah kembali jiwa-jiwa yang kecewa dan terluka akibat perbuatan oknum-oknum yang telah mengkhianati ajaran firman-Mu. Ampunilah dan pertobatkanlah mereka semua yang telah jatuh ke dalam dosa. Tebarkanlah kembali benih iman di seluruh benua dan muliakanlah kembali gerejamu di sana. Dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Bunda Maria Evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami anak-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Bapa yang Maha Pengasih, lindungilah anak-anak-Mu yang berada di benua Australia ini, benua yang dihuni oleh bangsa-bangsa yang banyak mengalami pergulatan dalam menghadapi ancaman peperangan dengan bangsa lain. Kami mohon agar remaja yang berada di benua ini terus optimis dalam menjadi saksi pewartaan dan menemukan perdamaian dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Peristiwa mulia yang ketiga, Roh Kudus turun atas para rasul. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu mereka semua dipenuhi Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa lain seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Doa untuk benua Eropa. Ya Bapa, bersama Maria Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami mohon kehadiran Roh Kudus-Mu di benua Eropa. Situasi dunia saat ini jatuh dalam godaan ateisme dan agnostisisme yang mengingkari keberadaan-Mu sebagai satu-satunya Allah pencipta langit dan bumi serta seluruh isinya. Kami berharap penuh pada Roh Kudus penolong kami untuk menuntun dan mengembalikan iman kepercayaan setiap orang di benua Eropa. Semoga roh kebenaran mencelikkan setiap mata dan pikiran untuk kembali menjadikan-Mu sebagai pusat kehidupan. Semoga darah para martir yang dulu tertumpah di benua Eropa tidaklah menjadi sia-sia dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Maria Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami anak-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan antarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kediaman-Mu. Amin. Bapa yang Maha Pengasih, lindungilah anak-anak-Mu yang berada di benua Eropa ini, benua yang dihuni oleh bangsa-bangsa yang banyak mengalami pergulatan iman dalam sekularisasi. Kami mohon agar remaja yang berada di benua ini tetap bertahan dalam iman, meskipun jumlah mereka semakin sedikit. Kami memohon agar anak-anak-Mu di sana tetap terketuk untuk berdoa, menerima dan mewartakan kebenaran Injil dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Peristiwa mulia yang keempat, Maria diangkat ke surga. Jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita juga percaya bahwa dengan perantaraan Yesus, Allah akan mengumpulkan bersama-sama dengan Dia mereka yang telah meninggal. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal,
akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Doa untuk benua Amerika. Ya Bapa, bersama Maria Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami persembahkan benua Amerika ke dalam tangan-Mu. Bersama Bunda yang diangkat ke surga, angkatlah juga hati manusia yang berada di benua Amerika, sehingga menyatu dalam persekutuan yang utuh dengan-Mu. Tuntun dan gerakanlah hati para pemimpin yang memiliki pengaruh dengan belas kasih-Mu, agar selalu mau mengesampingkan kepentingan, kepribadian atau kelompok, untuk mengutamakan kepentingan bersama untuk dunia yang lebih baik dan damai. Anugerahkanlah kerendahan hati dan jauhkanlah mereka dari penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan masyarakat kecil dan lemah. Semoga melalui sikap dan perbuatan para pemimpin dapat membuat semua mulut memuliakan nama-Mu. Dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami anak-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, Sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus Maria dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga,
terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Bapa yang Maha Pengasih, lindungilah anak-anak-Mu yang berada di benua Amerika ini, benua yang banyak mengalami kemajuan dalam teknologi. Kami mohon agar remaja yang berada di benua ini tetap bertahan dalam iman, meskipun mereka mengalami banyak kemudahan dan sangat menderita akibat pandemi virus corona. Kami memohon agar anak-anak-Mu di sana tetap setia pada ajaran Kristus dan tiada lelah mewartakan kebenaran Injil dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Peristiwa mulia yang kelima. Maria dimahkotai di surga. Tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Doa untuk benua Afrika. Ya Bapa, bersama Maria Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami datang memohon dengan kerendahan hati, Engkau sudi memuliakan benua Afrika di mata dunia. Begitu banyak konflik, pertumpahan darah, kemiskinan, penyakit, dan penderitaan berat yang dialami saudara-saudari kami di benua ini. Gerakanlah rasa solidaritas antar bangsa-bangsa untuk mau peduli dan mengulurkan tangan, agar pintu kesempatan, kemerdekaan dan masa depan yang lebih baik terbuka di benua Afrika. Kami berharap mahkota kemuliaan Engkau anugerahkan di atas setiap hati yang menjerit dan menangis. Semoga mereka mendapat kembali harkat dan martabat mereka sebagai manusia yang Engkau kasihi dan ciptakan. Setara satu dengan yang lainnya, dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Maria, Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, doakanlah dan lindungilah kami anak-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Ya Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Ya Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Ya Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Ya Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Bapa yang Maha Pengasih, lindungilah anak-anak-Mu yang berada di benua Afrika ini, benua yang banyak mengalami pergulatan dalam kemiskinan. Kami mohon agar remaja yang berada di benua ini tetap bertahan dalam iman, meskipun mereka mengalami banyak kekurangan dalam negaranya dan sangat menderita akibat pandemi virus corona. Kami mohon agar anak-anak-Mu di sana tetap setia kepada ajaran Kristus dan tidak menyerah mewartakan kebenaran Injil dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Anak-anakku, sahabat-sahabat kaum muda, para remaja, ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, dengan dipermandikan atau menerima sakramen permandian, kita resmi menjadi anak-anak Allah, putra-putri Allah. Tapi bukan hanya sekadar putra-putri Allah, kita juga diangkat, kita juga menjadi murid-murid dan rasul-rasul Tuhan Yesus. Murid adalah orang yang selalu mendengarkan apa gurunya, dan guru kita adalah Tuhan Yesus. Rasul artinya utusan, duta. Kalau kita diangkat sebagai rasul, kita harus mewartakan, harus menunjukkan, mewakili orang yang mengutus kita. Contoh, kalau kita menjadi duta besar Indonesia untuk Vatikan misalnya, kita harus menunjukkan ke Vatikan budaya Indonesia itu seperti apa, keindahan alamnya bagaimana, bahasanya seperti apa, pulaunya berapa, presidennya siapa, dan sebagainya. Jadi seorang duta, seorang rasul selalu menghadirkan orang atau negara yang diwakili. Apa artinya? Kalau kita dipanggil untuk menjadi rasul Yesus, utusan Yesus, itu berarti dimanapun kita berada, orang akan melihat, oh dia ini pengikut Yesus, lihat dia baik, dia mau berkorban, dia saling memaafkan, hatinya baik, dan sebagainya. Anak-anak, kaum remaja, saudara-saudari yang terkasih, kita dipanggil untuk menjadi rasul Yesus, diutus oleh Tuhan Yesus untuk apa? Bahasa kerennya, untuk menyampaikan kabar gembira, kabar sukacita. Injil itu artinya Evangelion, artinya kabar sukacita. Apa yang menggembirakan? Bagi saya sederhana, kalau kita mengucapkan rumus syahadat para rasul, apa rumus yang pertama? Aku percaya akan Allah pencipta langit dan bumi. Betul. Artinya kita percaya Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya termasuk manusia. Tapi dalam iman kita percaya bahwa Adam dan Hawa yang diciptakan secara baik kemudian berdosa. Akhirnya sejak Adam dan berdosa, kematian yang ada, masa depan yang gelap yang ada pada diri manusia.
dengan kedatangan Yesus, kematian yang ditakuti, kematian yang membuat masa depan manusia menjadi gelap gulita menjadi cerah. Karena apa? Yesus datang, hidup seperti kita, makan seperti kita, sengsara, wafat, dimakamkan, dan bangkit. Ya, jadi karena dosa Adam dan Hawa seakan-akan tertutup bagi setiap orang untuk memperoleh hidup kekal. Dengan datangnya Yesus, ternyata tetap ada hidup kekal. Oleh karena itu rumus iman kita yang terakhir apa? Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, dan hidup kekal. Karena dosa Adam kita mati, karena Yesus mati untuk kita, maka terbukalah jalan keselamatan untuk kita. Ini adalah kabar gembira. Dan kabar gembira ini kita harus wartakan kepada siapapun. Intinya adalah agar kalau orang mendengar berita bahwa ada hidup kekal dan caranya orang ikut Yesus, dan itulah yang kita wartakan kepada orang lain. Tentu tidak mudah mewartakan warta seperti itu. Kadang-kadang kita merasa tidak mampu, tidak ada pendidikan dan sebagainya. Sebetulnya jangan takut. Setiap orang diberi kemampuan untuk menjadi utusan Yesus, untuk menyampaikan kabar sukacita kepada orang lain. Dalam bacaan hari ini saya membaca kutipannya. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Kepada siapa yang banyak dipercayakan, kepadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Apa artinya? Tuhan tahu kepentingan kita masing-masing. Tidak ada alasan kita tidak mengajak orang percaya Yesus, tidak mengajak orang untuk ikut Yesus, walaupun kita kecil. Mungkin adik-adik pernah mendengar kisah misalnya Satu Tarsisius itu hidup pada abad keempat. Tarsisius itu umurnya baru 12 tahun. Pada zaman pemerintahan Romawi waktu itu, orang Kristen dikejar-kejar. Banyak orang yang masuk penjara. Orang Kristen di penjara. Lalu apa yang terjadi? Para imam bahkan uskup pastor tidak berani mengantar komuni kepada orang yang di penjara. Maka Tarsisius yang waktu itu umurnya 12 tahun, uskup setempat minta, Tarsisius, kau pergi mengantar komuni kepada orang di penjara. Tarsisius merasa dirinya kecil. Bagaimana mungkin aku bisa mengantar komuni? Bagaimana kalau saya ditangkap dan sebagainya? Dan terjadi apa yang ditakuti oleh Tarsisius. Teman-teman sepermainannya tidak menyangka dia itu orang Kristen, karena pada waktu itu kalau ketahuan orang Kristen masuk penjara. Akhirnya dia lewat mengantar komuni itu, teman-temannya mengajak bermain, dia nggak mau, diajak nggak mau. Akhirnya teman-temannya curiga, ada apa? Rupanya dia membawa sesuatu. Dan sesuatu itu adalah hosti. Dia berusaha mempertahankan hosti itu, akhirnya dia dikeroyok sampai mati. Umur baru 12 tahun. Oleh karena itu, Tarsisius ini juga pelindung lektor akolit, orang yang melayani sakramen. Pesta Santo Tarsisius itu pada 15 Agustus, tapi karena 15 Agustus pesta Santa Maria diangkat ke surga, sehingga pesta Tarsisius itu dilupakan orang. Waktu saya masih SMP, saya baca riwayat Santo Tarsisius, dan itu menjadi motivasi saya untuk mau berjuang untuk orang lain. Ada lagi Santa yang terkenal, Santa Agnes. Pestanya 21 Januari. Agnes ini umurnya baru 13 tahun. Orangnya sangat cantik. Wajar kalau cantik itu dikejar-kejar laki-laki, ya enggak? Didekati. Dan pada masa itu juga sama dengan masa Tarsisius, orang tidak berani mengakui diri sebagai orang Kristen. Kalau mengakui diri sebagai Kristen ditangkap. Dan betul, lalu
si Agnes ini sejak kecil dia mengatakan, Tuhan, saya tidak mau nikah, saya mau persembahkan seluruh hidup kepada Tuhan. Sehingga ketika ada cowok, anak seorang bangsawan, meminang dia tidak mau. Akhirnya dia tuduh pelacur, akhirnya dia dituduh karena Kristen, dianiaya selama 1 tahun. Penganiayanya tidak puas, akhirnya dia dipancung lehernya. Baru 13 tahun. Ini adalah contoh-contoh kecil untuk menunjukkan bahwa siapapun kalau ikut kehendak Allah punya kemampuan untuk menjadi saksi. Aku lupa ingat ini, ada semboyan anak kami itu D2K2 apa? 2D2K. Doa, derma, kurban dan kesaksian. Ya itu tadi, masih kecil kita bisa minimal berdoa untuk orang lain. Sekarang masa COVID-19 ini, apa yang bisa kita buat? Kita, saudara-saudara yang terkasih, adik-adikku, kaum remaja, dimanapun berada di Indonesia, kami di Kalimantan ini cukup bahagia nih, terutama orang-orang pedalaman, yang tempatnya jauh terjangkau. Yang kalau musim kemarau mungkin ada kelaparan di sana karena bahan makanan tidak bisa diangkut ke sana. Tapi sekarang karena tidak ada orang bisa datang ke sana, bebas dari COVID-19. Tapi saya juga prihatin bagaimana nasib orang-orang kecil di kota Jakarta, orang-orang miskin di kota Surabaya yang rumahnya 5x7 diisi oleh 7-8 orang. Bagaimana kamu ngajak mereka untuk jaga jarak? Kalau tidak kerja mereka nggak makan. Siapa yang meluruskan tangannya? Jutaan, menyedihkan. Dan dalam hal ini kalau kita mau mewartakan ajaran Yesus, apa yang bisa kita buat? Tentu kalau saya uskup ini mungkin bisa galang dana untuk bantu orang ya enggak? Karena aku punya bayar uskup. Tapi kalian masih SD mau buat apa? Kalian masih SMP tuh mau buat apa? Tapi bagi saya kalau terapkan aja 2D, 2K tadi bisa minimal doa. Tuhan bantulah teman-teman saya yang miskin ini. Aku bahagia karena aku masih bisa ikut sekolah melalui HP, melalui laptop bapak saya misalnya kan. Tapi kasihan teman-teman aku. Saya sangka Tuhan akan mendengarkan doa. Aku mungkin baru SMA, apa yang kubuat? Paling tidak ngomong yang jelek-jelek tentang orang yang terpapar COVID-19. Nakut-nakuti, awas kau, mati kau, ya kan? Macam itu. Atau ikut menyebarkan berita-berita yang menyakitkan hati. Hal kecil bisa kita buat. Dan jangan takut. Kita buat kecil, tapi yang menambah adalah Tuhan. Saya teringat ketika Yesus bersama murid-muridnya, Yesus mengajar ribuan orang ikut Yesus. Ya kan kisah perbanyakan roti itu kan. Akhirnya Yesus tahu orang sudah lapar ini. Dia panggil murid-muridnya. Kamu harus beri makan ribuan orang itu. Apa kata murid? Gimana sih Tuhan Yesus ini? Kita bukan punya duit. Sekian duit pun tidak mampu beri makan orang itu. Tapi Yesus mengatakan, kamu harus beri makan. Yang menggelitik saya adalah yang tampil anak kecil. Bawa 5 potong roti, 2 ekor ikan. Tuhan Yesus ini yang ada padaku. Apa yang terjadi melalui 2 ekor ikan, 5 potong roti, Yesus bisa memberi makan ribuan hati. Ini adalah tanda kalau kamu melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan untuk kepentingan orang lain, Tuhanlah yang akan menambah. Memang ini tidak mudah. Jangan-jangan kita juga, bapak kita misalnya kan kena PHK COVID ini kan, ibu kita tidak punya penghasilan, aku juga kembang kempis ini, apa yang mau dimakan besok ya kan? Ya, orang lain enak-enak aja tinggal di rumah, tidak keluar rumah karena mereka cukup makan. Tapi aku mungkin termasuk golongan yang kecil ini. Kadang-kadang kita juga mendapat jalan buntu untuk mengatasi, untuk menunjukkan kebaikan pada orang lain. Tapi nggak usah takut. Yesus yang Tuhan saja, sejauh saya baca dalam Injil ini, waktu dia di Taman Zaitun, ngeri juga dia. Tuhan, biarlah kalau boleh piala ini berlalu daripadaku. Aku nggak tahan lagi. Cuma Yesus menambahkan, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang terjadi. Bahkan di kayu salib, Yesus mengeluh, Bapa, Eloi, Eloi, lama sabatani, kenapa engkau meninggalkan aku? Yesus yang Tuhan mengeluh.
tapi akhirnya dia serahkan ini kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, teman-teman kaum remaja, anak-anakku yang terkasih, kalau tadi saya mengatakan melalui permandian kita diutus, kita diangkat menjadi rasul untuk menyampaikan kabar baik kepada Tuhan, itu artinya apa kabar baik? Di dalam Adam sebagai manusia kita pasti akan mati. Tetapi Yesus melalui contohnya lahir di dunia, sengsara, menderita, diperlakukan tidak adil, mati, kemudian bangkit. Maka Santo Paulus mengatakan Yesus sebagai yang sulung memperoleh hidup abadi. Dan inilah yang harus menjadi contoh apapun yang terjadi dalam hidup, kita percaya ada hidup kekal. Dan itu seharusnya membuat kita tidak boleh putus asa. Aku selalu gurau-gurau nih, kalau tidak ada hidup kekal, rugi aku jadi pastor ya. Jadi uskup rugi. Dulu ganteng rasanya aku ini, waktu umur 30 tahun, banyak juga cewek-cewek yang dekat aku ya. Tapi karena ada hidup kekal nggak apa-apa, ada yang keluarga ya, ada yang tidak nikah jadi bruder, suster, aku jadi pastor. Tapi aku yakin aku jadi pastor, tidak punya istri, tapi tetap bahagia dan gak usah takut. Semua nanti akan mengalami kematian, setelah kematian kita akan memperoleh hidup kekal kalau ikut Tuhan Yesus. Jadi kalau amanat Yesus supaya kita ini menjadi utusannya, ingatlah kita pasti bisa berbuat sesuatu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Sebagai anak minimal kita berdoa, sebagai teman berilah senyum ke orang lain. Cuma pakai masker ini nggak jelas senyumnya. Jadi kalau mau senyum buka pakai dulu senyum. Orang teman-teman sudah merasa senang disapa selamat pagi sambil senyum. Bayangkan kalau aku mengucap selamat pagi kepada teman yang lewat muka cemberut, ya gimana rasanya? Orang pun jadi cemberut. Jadi banyak hal, tentu saja aku sebagai pastor, mungkin ada sebagai bupati, ada sebagai gubernur, ada sebagai DPR, ada sebagai menteri, masing-masing orang dipanggil untuk mewartakan Yesus melalui apa? Bisa melalui doa, bisa melalui tutur kata, bisa melalui perbuatan, bisa juga melalui kesaksian hidup. Jadi ini anak-anakku yang terkasih, teman-teman kaum remaja, ibu bapak, saudara-saudari yang ingin saya sampaikan, bulan ini adalah bulan atau bulan misioner, Rosea misioner. Misioner artinya kita diutus ke suatu tempat supaya orang lain kenal Yesus dan melalui perkenalan dengan Yesus terbuka jalan baginya untuk boleh hidup kekal. Tantangan pasti ada, tapi saya yakin kalau yang mengutus kita Yesus dan kita laksanakan tugas itu, tentu Yesus juga memberi bekal secukupnya kepada kita. Jadi enggak usah takut, jangan tunggu kaya, jangan tunggu pejabat, jangan tunggu hebat. Kita bantu orang lain setiap saat, kita bisa membantu orang lain. Dan Yesus mengatakan, apapun yang kau lakukan terhadap saudaraku yang paling kecil ini, kau lakukan juga untuk aku. Terima kasih, selamat malam, agak panjang sedikit, enggak apa-apa, karena aku ini uskup, jadi boleh ngomong panjang-panjang. Enak. Kalau adik SD enggak boleh ngomong panjang-panjang. Jadi mari kita saling mendoakan. Saya juga sebagai uskup minta supaya umat mendoakan saya mendoakan adik-adik anak-anak kami ini, saya mendoakan kaum remaja, saya mendoakan semua orang, agar sebagai orang yang sudah dipermandikan, kita harus yakin bahwa kita juga diutus oleh Yesus untuk menyelamatkan orang lain, untuk membawa orang lain percaya kepada Yesus melalui tutur kata dan perbuatan kita. Amin. Selanjutnya mari kita doakan doa penutup dan sesudah itu kita akhiri dengan berkat penutup. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, sumber cinta kasih, kami bersyukur atas doa Rosario Misioner ini. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu, kami semakin berani mewartakan sukacita Injil dan mewujudkan kebaikan bersama dalam hidup sehari-hari. Kobarkanlah api cinta kasih kepada sesama, sampai kami Kau persatukan dalam kehidupan abadi. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin.
Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari terkasih, dengan demikian ibadat doa Rosario Misioner sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus.